walaupun demikian, tapi fatwa itu tetap dia tidak memiliki kekuatan seperti qada. Perlu diingat. Dia tidak memiliki kekuatan seperti keputusan peradilan. Artinya apa? Seseorang tidak bisa dipaksa untuk menerima fatwa itu. Jadi tidak ada kekuatan memaksa dalam fatwa. Tetapi itu bukan berarti orang yang awam bisa berbuat menurut seleranya saja. Kenapa? Karena seorang awam disuruh untuk bertanya, bukan untuk menyimpulkan sendiri. Itu perlu diingat. Kadang ada orang yang salah faham ketika dikatakan fatwa tidak mengikat. Ya, kalau itu tidak perlu ambodangan fatwa. Anda alim atau tidak? Kalau tidak alim dalam perkara agama, jangan menyimpulkan sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran menyuruh untuk bertanya kepada yang alim, pada ahlul dzikir, kan begitu? Jadi jangan dianggap ketika ulama mengatakan fatwa tidak mengikat, kemudian orang amatun nas, orang yang tidak faham dengan dalil-dalil syarak, kemudian menyimpulkan sendiri, ananya kerajuan, senang kelamak di seleronya. Tidak begitu. Nah, ini yang sering membuat salah faham ini. Fatwa kan tidak mengikat. Iya, fatwa tidak mengikat. Tapi Anda ahlul fatwa atau tidak? Ya kalau tidak ahlul fatwa, ya cari ulama. Kalau tidak setuju dengan ini, ya silakan cari ulama yang secara keilmuan memiliki kecakapan untuk berfatwa. Tapi kalau tidak, kemudian menolak, ini fatwa ulama kan tidak mengikat. Terus Anda bagaimana? Ya mau badan ketujuh di Ambose tidak ada petunjuk syariat seperti itu. Kenapa? Karena orang yang tidak tahu bukan disuruh untuk menyimpulkan, tetapi disuruh bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oh, saya tahu pula. Tentu ukuran tahu itu yang jelas, dahulu diperjelas. Tahu bagaimana? Tentu dalam hal ini yang dimaksud tidak tahu, yang tidak tahu hukum syariatnya, yang tidak punya ilmu untuk merumuskan hukum syarak. Jadi kalau hanya sekedar baca terjemah Al-Quran, baca terjemah hadis, kemudian simpulkan sendiri dengan metodologi yang tidak jelas, dengan cara yang tidak ditunjukkan oleh para ulama semenjak dahulu. Kenapa? Cara merumuskan hukum yang kemudian dirumuskan, yang dihimpun oleh ulama dalam kaedah-kaedah yang dalam ilmu usul fikih itu diambil dari petunjuk Rasul. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita awam dalam persoalan tertentu, maka tugas kita bukan menyimpulkan sendiri, tapi bertanya kepada orang alim. Nah, tentu dalam hal ini, fatwa yang dilahirkan oleh banyak orang dengan berbagai sudut pandang yang dilemparkan dalam atau yang dikemukakan dalam suatu kajian, itu tentu secara lazim, secara biasanya itu lebih menyorot berbagai aspek, sehingga tingkat akurasinya atau tingkat kebenarannya bisa jadi lebih kuat dibandingkan dengan pendapat personal. Gitu. Nah, itu makanya MUI terus melakukan fatwa dengan metode ijtihad jama'i itu. Nah, itu pula lah yang dilahirkan oleh Majelis Ulama terkait dengan masalah Palestina. Masalah Palestina. Nah, dengan berbagai kajian tersebut dan berbagai informasi yang didapat oleh MUI, makanya Majelis Ulama melihat bahwa memang sudah tiba saatnya fatwa Majelis Ulama tentang Palestina ini, walaupun sebelumnya ada beberapa fatwa yang terkait dengan itu, tetapi secara khusus sudah patut untuk dikeluarkan.
sudah patut untuk dikeluarkan. Dan ini adalah saat yang memang sudah menjadi hajat, bahkan sudah dalam kondisi hajat yang menempati posisi darurat untuk dikeluarkan fatwa agar ulama, agar umat memiliki pedoman untuk bersikap dari petunjuk yang dilahirkan oleh para ulama dari Al-Quran dan Sunnah, dari syariat Islam. Nah, apa bentuk fatwa itu? Ini yang perlu kita fahami. Di dalam fatwa MUI nomor 83 itu, fatwa nomor 83 tahun 2023. Ada beberapa pertimbangan yang mendorong Majelis Ulama untuk menyampaikan fatwa dalam perkara Palestina tersebut. Yang pertama tentu yang melatar belakangi adalah agresi. Agresi dan aneksasi. Artinya apa? Bahwa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina itu bukan pembelaan diri mereka, tetapi adalah agresi, aneksasi. Mereka telah melakukan tindakan yang tidak manusiawi, melakukan penyerangan yang tidak ada alasan sama sekali. Kenapa? Karena status mereka adalah penjajah. Status mereka apa? Penjajah. Karena itu mereka melakukan perampasan terhadap wilayah orang. Nah, dan itu berdampak tidak kecil. Dampaknya adalah ribuan ya, korban berjatuhan, yang meninggal, begitu juga yang luka-luka, dan juga ribuan pula yang mengungsi, serta hancurnya fasilitas publik, bahkan terakhir rumah sakit. Mereka masuki dengan berbagai alasan, dan saya mendapat informasi termasuk rumah sakit Indonesia yang di Gaza hari ini juga tutup. Kenapa? Karena bom sudah berseliweran di sekitar itu. Artinya hampir seluruh rumah sakit sudah tidak berfungsi lagi di Gaza itu. Coba bayangkan, ini manusia entah tidak yang melakukan penyerangan, entah punya hati entah tidak, hanya untuk tempat untuk merawat orang yang terluka saja karena reruntuhan gedung dan berbagai macam itu yang banyak. Akibat ulah mereka pun tempat itu tidak mereka izinkan beroperasi. Nah, padahal yang dirawat di sana adalah orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan, adalah masyarakat atau rakyat sipil yang tidak bersenjata. Tapi bagi Israel itu tidak menjadi pertimbangan. Jadi kita katakan bahwa ini negara Zionis ini secara institusi kenegaraan adalah negara yang tidak kenal dengan kemanusiaan. Dan kita ingatkan orang-orang yang hari ini sengaja atau tidak sengaja ikut-ikutan membela negara Zionis ini, suatu saat mereka juga akan terkena imbasnya oleh negara itu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mau berpikir orang lain, seolah-olah di dunia ini mereka saja yang punya dunia, orang lain menumpang kepada mereka.
Nah kemudian dengan kondisi seperti itu, maka mau tidak mau masyarakat di Palestina, di Gaza dan di tempat-tempat lain di Palestina sangat membutuhkan uluran tangan, bantuan untuk kehidupan mereka, bukan untuk hidup bermewah-mewah, tapi untuk menyambung hidup mereka, mereka butuhkan. Namun di tengah situasi yang sudah demikian, kita lihat di berbagai media masih ada saja yang mendukung perbuatan Israel itu. Bahkan ada di antara yang mendukung itu adalah umat Islam. Umat Islam yang mengaku Muslim pula. Kan ada kita dengar hari ini kan, dia membela Palestina, tapi tidak suka Fatah, tidak suka Hamas. Terus apa? Berarti orang ini menginginkan Palestina ada, tapi isinya orang Yahudi, itu begitu jadinya. Karena orang Palestina sendiri hanya memiliki sayap-sayap militer atau kelompok-kelompok perlawanan itu. Kalau kita tidak suka, ya, bagi siapa yang berkata demikian, kalau dia tidak suka dengan kelompok-kelompok pejuang seperti itu, terus apa artinya membela Palestina sedangkan kelompok pejuang itu kita tidak suka, kemudian kita suruh pergi? Kan sama saja ingin mengosongkan Palestina dari orang Palestina, kemudian siapa yang akan menghuninya? Orang Zionis. Kemudian kita bela Palestina. Palestina yang mana? Nah, kita khawatir kalimat itu mudah-mudahan keluar dari orang itu, mungkin keluar tabau diangok saja, ya ndak ada tuh. Mudah-mudahan nyo sadar gitu. Tapi kalau sengaja dia begitu, saya khawatir orang ini menjadi bahagian dari kampanye Zionisme itu. Nah, karena banyaknya pendapat ada yang begitu, maka disitulah MUI menganggap bahwa sudah perlu melahirkan fatwa tentang ini. Nah, kemudian tentu Majelis Ulama tetap merujukkan sikap kita itu kepada dua sumber ajaran kita, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian melihat hakikat masalah dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah serta realita yang ada di lapangan. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi, bahwa kalau dari sisi kajian Al-Quran, tafsir dan Sunnah Nabi, kita temukan bahwa orang-orang Yahudi ini adalah ummatul ghadar wal khiyana, umat yang memang hobi mereka atau kebiasaan mereka itu berkhianat. Dan mereka adalah umat yang tidak mau tunduk kepada aturan-aturan, jangankan aturan manusia, aturan Tuhan saja yang disampaikan Nabi saja tidak mereka pedulikan. Coba lihat, mereka pergi ke Mesir. Siapa yang membawa mereka? Ya kan Israel itu kan keturunan Yakub. Ada yang mengatakan Yahudi itu kan keturunan Yahuda, salah seorang dari saudara Nabi Yusuf. Berarti mereka datang ke Mesir itu dibawa oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf membawa ayahnya Yakub alaihissalam dengan saudara-saudaranya ke Mesir ketika beliau menjadi menteri atau pembesar kerajaan di Mesir itu. Tapi kemudian di dalam catatan
Beberapa pakar mengatakan bahwa mereka merasa menjadi warga kelas 1 pula. Sehingga akhirnya terjadi permusuhan. Dan kemudian malah pembesar-pembesar Mesir setelah Yusuf alaihissalam membenci Bani Israel sampai kepada kisah Fir'aun itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun menyelamatkan mereka. Padahal mereka dari awal juga sudah tidak mematuhi ajaran Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dikeluarkan oleh Allah dengan Nabi Musa dan Nabi Harun dari kondisi rumit itu. Mereka diselamatkan dengan berbagai mukjizat yang ditunjukkan. Baru saja mereka lolos dari serangan atau kejaran Fir'aun, sudah apa mereka buat? Mereka sembah pula patung anak sapi. Nah, kemudian setelah itu mereka dimaafkan lagi oleh Allah. Mereka bilang lagi mereka tidak percaya dengan Tuhan, kecuali kalau nampak Tuhan itu terang-terangan. Nah, begitulah gaya mereka. Terus setelah itu mereka dihukum, kemudian dimaafkan lagi. Disuruh masuk ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ke Ardul Muqaddasah. Mereka tidak mau. Disuruh berperang, apa kata mereka? Idhab anta wa rabbuka, ya Musa, pergilah engkau dengan Tuhan, engkau berperang berdua, kami tunggu engkau di sini. Jadi Al-Quran telah bercerita tentang perangai mereka. Dan sunnah Nabi SAW juga menjelaskan tentang karakter mereka dan sejarah perjalanan dakwah Nabi. As-Sirah An-Nabawiyah juga menjadi saksi atas perbuatan itu. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Nah, kemudian secara realita, fakta dan kenyataannya, sampai hari ini mereka tidak berubah. Janji yang dibuat tetap saja tidak mereka hormati. Mereka adalah umat yang senantiasa melanggar janji sampai hari ini. Nah, dengan demikian, maka secara i'tiqadi, keyakinan kita, dan fakta yang ada di lapangan, dari sikap mereka, maka tidak bisa kita tutup mata bahwa Zionis Israel tetap melanjutkan perangai orang-orang Yahudi yang memusuhi umat Islam. Nah, walaupun ada di antara orang Yahudi itu sekarang yang menunjukkan bahwa mereka tidak termasuk yang setuju dengan tindakan agresi Israel, ya kita tentu dalam hal ini menyikapi sebagai suatu institusi negara yang bertindak melakukan agresi, ya kita tidak bisa katakan bahwa Israel itu bisa kita pecah-pecah yang setuju dan tidak setuju. Secara institusi negara, bahwa negara Israel adalah penjajah, walaupun di dalamnya ada dinamika tertentu. Ada yang setuju dan tidak setuju, tapi secara bernegara mereka adalah penjajah yang merampas tanah Palestina. Dan itu disokong oleh banyak dari rakyat mereka. Kalau tidak banyak, tentu tidak akan berani pemerintahnya melakukan hal yang demikian. Nah, kemudian yang perlu diingat lagi bahwa negara Israel ini tidak ada
sebelumnya. Jadi ketika terjadi perang tahun 48, ketika itulah mereka memproklamirkan negeri mereka. Sebelum itu adakah Israel? Tidak ada. Nah, karena itu kita katakan bahwa Palestina adalah hak orang-orang yang tinggal di Palestina sebelum negara Israel itu ada. Siapa? Ya, dari sisi kaum mereka adalah Arab Muslim dan beberapa agama yang hidup di situ seperti Nasrani dan lain-lain yang diperlakukan oleh Islam dengan cara yang adil. Itu tentang latar belakang. Nah, kemudian sekarang bagaimana kita menyikapi? Di dalam fatwa itu ada 4 hukum, 3 rekomendasi. Jadi tidak semuanya hukum ya. Yang hukum adalah mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Hukumnya adalah wajib. Setiap Muslim dalam fatwa ini wajib mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Nah, tentu dalam hal ini tidak bisa kita kotak-kotak Palestina itu. Sebab yang mengotak-ngotak Palestina itu Israel. Walaupun sekarang ada 2 wilayah. Ada wilayah tepi barat yang hari ini dikuasai oleh PLO, yang dahulu pimpinan Yasir Arafat, sekarang Mahmud Abbas, dengan sayap militernya. Dan ada area Gaza. Antara Gaza dengan tepi barat ini dipisahkan oleh Israel dengan wilayah Israel. Coba bayangkan, mereka akui tetapi mereka pecah. Nah, ini kan strategi busuk ini namanya. Jadi dukungan kita tidaklah membelah-belah Palestina. Berarti kalau kita dukung kemerdekaan Palestina, kita dukung kemerdekaan Palestina secara keseluruhan. Dan kita tidak setuju dengan cara Israel yang memecah belah wilayah Palestina itu. Jadi kalau kita dukung Palestina, berarti kita tidak bicara mendukung hanya Fatah atau hanya ini, hanya itu. Seluruhnya, apapun usaha rakyat Palestina untuk memerdekakan dirinya dan mukawamah atau perlawanan manapun dari masyarakat Palestina yang bertujuan untuk melindungi kehormatan mereka, membebaskan negeri mereka, harus kita dukung. Wajib hukumnya. Nah, sebaliknya, mendukung agresi Israel tentu bertolak belakang dengan itu. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Umat Islam yang mendukung Israel dalam fatwa Majelis Ulama itu melakukan perbuatan haram. Kenapa? Karena itu ta'awun, tolong menolong atas perbuatan dosa, bahkan menolong orang-orang yang kafir untuk menzalimi saudara seiman. Nah, perbuatan itu kalau saya memandang itu pengkhianatan terhadap umat. Siapapun yang menolong itu, yang menyokong agresi itu, mau personal, institusi, bahkan lembaga kenegaraan sekalipun. Di negara-negara yang menyokong Israel melakukan agresi, berarti adalah negara yang berkhianat. Atau setidaknya kalau rakyat tidak setuju, pemimpinnya berkhianat kepada umat. Kemudian berikutnya dalam fatwa itu, MUI juga
memfatwakan bahwa boleh memberikan zakat kepada saudara-saudara kita di Palestin. Walaupun hukum asalnya zakat itu diberikan kepada fuqara di mana zakat berada. Tetapi karena kondisi darurat seperti ini, maka zakat boleh dialihkan dari tempat keberadaannya harta tersebut ke Palestin. Tentu disampaikan kepada pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang memang bisa dipercaya untuk menyampaikan zakat tersebut kepada saudara-saudara kita. Itu hukum. Nah, ada 4 poin. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan rekomendasi. Rekomendasi ini sebenarnya yang pertama adalah terkait dengan usaha umat Islam untuk terus menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan guna untuk dipakai oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza, di Palestin secara keseluruhan. Itu rekomendasi MUI. Ayo, mari kita galang. Yang kedua, tertuju kepada pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah tegas dalam rangka membantu perjuangan Palestina merdeka itu. Ya, ada 2 sebagai himbauan. Nanti yang ketiganya ini yang jadi pertanyaan. Yang pertama, ayo kita galang dana, ayo kita kumpulkan bantuan untuk saudara-saudara kita yang berjuang melawan agresi Israel. Wahai pemerintah, cepat bergerak dan pertegas sikap untuk membantu perjuangan Palestina. Nah, yang ketiga, umat Islam dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi. Semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Kalau dikatakan terafiliasi, bisa jadi produk itu memang produk Israel atau produk lain, tetapi yang memproduksinya mendukung agresi Israel, atau negaranya mendukung agresi Israel. Kalau bagaimanapun, tentu kalau produksi itu di negara itu mendukung, kan pabriknya berbagai macam kan punya kewajiban untuk membayar pajak berbagai macam ke negaranya itu, yang nanti akumulasi dari itu semua dan lain-lain dipakai untuk membantu Israel membeli senjata guna untuk menembak saudara-saudara kita. Nah, ini imbauan Majelis Ulama agar semaksimal mungkin menghindari bertransaksi. Transaksi ini bisa dalam bentuk berbagai macam. Bisa jadi dalam bentuk jual beli, bisa jadi dalam bentuk menanamkan saham di perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel dan berbagai macam. Hindari. Usahakan semaksimal mungkin menghindari, termasuk menggunakan. Nah, cuma persoalannya apakah MUI mengeluarkan list produk-produk? Tidak, MUI tidak ada mengeluarkan listnya. Jadi kalau ada bertebaran list-list produk yang mendukung Israel, itu bukan dari MUI. Yang perlu diingat. Kan sekarang banyak bertebaran di WA itu. Apakah itu dikeluarkan oleh MUI atau lampiran fatwa MUI? Tidak. Tidak ada. Nah, mengapa MUI tidak mengeluarkan list itu? Kemungkinannya adalah, satu,
ini kan di lapangan situasi itu kan bisa terus berubah. Bisa jadi ada perusahaan yang suatu waktu dia menyatakan dukungan kepada Israel, tapi kemudian sadar dia, taubat dia kan. Nah, bisa jadi. Atau ada perubahan di dalam sikap politik dan berbagai macam. Itu satu. Karena itu tidak bisa begitu saja listnya dikeluarkan. Kemudian yang kedua, hubungan antara satu perusahaan dengan yang lainnya, dengan Israel itu kan ada jauh dekatnya. Jauh dekatnya. Ada yang terafiliasi langsung, ada yang tidak. Ada yang punya perusahaan di Israel, ada yang tidak. Jadi karena begitu banyak dinamikanya, maka kita berharap pihak-pihak yang berkompeten, ya termasuk pemerintah, Menteri Perdagangan dan lain-lain, bisa memberikan panduan. Kenapa? Karena sikap negara dengan MUI kan tidak berbeda dalam perkara mendukung perjuangan Palestina. Kita berharap pemerintah bisa mengeluarkan rilis mana perusahaan-perusahaan yang ada keterkaitannya dengan Israel. Itu makanya tidak. Nah, terus perlu diingat, yang diharamkan itu adalah transaksinya. Karena ada pula nanti yang bertanya, wah kok diharam di MUI? Kan ada label halal MUI itu. Ada sebagian yang ada label halalnya, tetapi dia terafiliasi. Larangan atau keharaman ini tentu tidak membatalkan kehalalan zatnya. Kenapa? Karena pelarangan ini terkait dengan apa? Dengan kondisi. Jadi, karena apa ini? Karena saddal lidzari'ah, untuk menghambat jangan sampai keuntungan perusahaan atau yang kita berikan sebagai imbalan transaksi kepada pemilik perusahaan, kepada produsen itu, jangan sampai dipakai untuk membeli peluru, untuk menambah akomodasi, untuk menambah amunisi, untuk menembak saudara-saudara kita di Palestina. Jadi sama kalau kita coba mendekatkan, ya, sama dengan orang menjual pisau. Pisau itu kan tidak haram. Tetapi ketika ada orang terjadi perkelahian antar dua kampung, datanglah pedagang pisau itu di antara itu menjual pisau. Ayo, siapa mau beli pisau? Ini orang sedang berkelahi ini. Nah, kita larang, haram berjual beli pisau di sini, gitu ya. Nah, tetapi kalau sudah selesai dan berbagai macam, tentu tidak lagi seperti itu. Jadi karena itu, ini tidak berefek kepada apa? Kepada keharaman zat. Yang zatnya, yang halal ya halal, yang bersih ya bersih. Nah, tetapi transaksinya. Nah, karena itu, saya memberikan, ya, arahan kepada umat. Bagaimana semestinya? Kita tahu ada beberapa perusahaan yang memang itu induknya adalah Israel. Induknya adalah Amerika atau negara-negara yang menyokong agresi Israel. Kan kaitan kita dengan produk itu kan tidak seluruhnya menjadi kebutuhan pokok. Itu yang saya harapkan. Ada yang itu hanya bermewah-mewah saja. Makanan. Kan tak makan itu nak mati loh. Malah banyak hidangan awak makan randang lebih lama dan yang belado rencak jod. Tapi ada yang kadang-kadang hanya dengan memperturutkan mewahnya, senangnya, ya kan, prestisenya. Kadang singgah di restoran ini begitu. Lihat, kalau memang ada hubungannya secara langsung maupun tidak langsung, banyak atau sedikitnya, hindari itu dulu. Yang perlu diingat.
hindari. Kemudian yang kedua, ada yang telah terpakai selama ini atau termakan selama ini, ya tidak perlu pula dibuang. Kenapa? Karena memang ada hal-hal yang sebenarnya tidak ada masalah dalam kondisi tidak adanya sokongan-sokongan terhadap Israel. Nah, karena itu tidak perlu gelisah pula dengan sesuatu yang telah ada terbeli. Karena selama itu halal, ya boleh dikonsumsi. Nah, ke depan itu yang jadi persoalan. Jadi yang pertama, hindari kalau tidak menjadi hal yang pokok atau hajat betul, ya sudah. Nah, kemudian ada jawab terakhir yang bertanya, betapa banyak pegawai berbagai macam yang hidup dari situ. Ingat, kita baru berbicara kekurangan. Saudara-saudara kita berbicara kehilangan di sana. Kita baru kehilangan mungkin kesempatan untuk mendapatkan untung dan laba. Sedangkan di sana orang berbicara kehilangan apa? Nyawa. Sebagai Muslim, memperhadap-hadapkan antara nyawa seorang mukmin Muslim melayang, kehormatan wanita yang ternodai, anak-anak kecil, kan bapak dan ibu sudah melihat bagaimana yang dibunuh, apa dosa mereka? Apakah patut kita kemudian menjawabnya, berapa kerugian kami? Sedangkan kita hanya kerugian harta, sedangkan mereka kerugian nyawa, anak yang yatim piatu, ayah dan ibunya telah syahid, tertimpa oleh runtuhan gedung yang dibombardir oleh Israel. Entah bagaimana nasib mereka ke depan, anak-anak itu. Coba bayangkan itu kalau terjadi di negeri kita. Jadi kepedulian kita dengan sesama Muslim seharusnya menghambat kita untuk memperhadap-hadapkan antara kerugian material kita karena memboikot dan berbagai macam, atau tidak puasnya selera kita yang terbiasa mungkin hobi makan ini dan itu yang merupakan produk dari perusahaan yang menyokong Israel. Kita hanya bertahan selera, kita hanya sedikit berkorban harta. Sedangkan di sana mereka berkorban nyawa, darah, keluarga mereka yang hilang. Dan di antara salah satu yang penting dari perjuangan mereka apa? Membebaskan Al-Masjidil Aqsa, dan itu masjid kita. Bapak dan Ibu, itulah kira-kira apa yang dimaksud dengan fatwa itu, agar kita bisa memahaminya. Demikian, banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.